Pahami, friend. Kamu suka ngemil juga nggak kayak aku? Pasti kalau cemilannya udah habis, bungkus plastiknya kamu buang kan? Nggak kamu makan? Ya iyalah, mana bisa plastik dimakan. Bentar ya, aku naruh ini dulu. Tapi jangan salah. Ada loh makhluk hidup yang bisa makan plastik. Tapi dia sehat-sehat aja. Ayo, pada tahu nggak? Nah, makhluk hidup itu namanya bakteri Ideonella sakaensis 201F6. Ribet banget sih bacanya. Nah, bakteri Ideonella sakaensis ini salah satu produk dari bioteknologi loh. Bioteknologi ini nggak cuma ngehasilin si bakteri Ideonella sakaensis tadi, tapi kamu bisa juga gabungin zebra sama kuda. Gokil nggak tuh bioteknologi? Penasaran kan? Langsung aja yuk kita bahas. Bioteknologi berasal dari 3 kata, bios, tekno, dan logos. Bios artinya hidup, tekno artinya penerapan, dan logos artinya ilmu. Kalau kita gabungin ketiganya, bioteknologi itu punya arti cabang ilmu pengetahuan yang nerapin prinsip ilmiah dengan manfaatin makhluk hidup untuk menyediakan makhluk hidup, produk, dan jasa. Berarti dari makhluk hidup untuk makhluk hidup dong. Wah, jelas. Suatu produk bisa dibilang termasuk produk teknologi kalau masuk ke dalam 2 ciri-ciri ini. Yang pertama, produknya harus pakai makhluk hidup lain dalam proses produksinya. Makhluk hidupnya itu bisa macam-macam. Bisa mikroorganisme kayak bakteri dan jamur, hewan atau tumbuhan. Ciri yang kedua, bioteknologi itu harus pakai ilmu dalam prosesnya. Bukan ilmu kanuragan, Mas. Tapi ilmu yang mendukung proses bioteknologi kayak mikrobiologi, biokimia, biologi molekuler, genetika, enzimologi, ilmu pangan, rekayasa teknologi pangan, dan rekayasa biokimia. Banyak juga ya. Coba dari ciri-ciri ini sebutin contohnya. Ya, kamu yang di belakang tuh. Balap kuda, Kak. Balap kuda bukan termasuk bioteknologi. Kenapa, Kak? Kan sama-sama dari makhluk hidup untuk makhluk hidup. Iya, bener. Tapi kan nggak jadi produk. Udah gitu nggak nerapin ilmu bioteknologi juga. Nanam padi, Kak. Di mana? Di kantor. Kakak di mana? Enggak, maksudnya nanam di mana? Kalau nanam asal tancap aja ke tanah sih, enggak. Kalau nanam pakai hidroponik itu termasuk ke dalam bioteknologi konvensional. Konvensional? Apalagi tuh, Kak? Jadi, bioteknologi itu ada 2 jenis. Pertama, bioteknologi konvensional, dan yang kedua, bioteknologi modern. Kalau bioteknologi konvensional atau tradisional itu dalam prosesnya pakai makhluk hidup secara langsung dan cenderung lebih mudah. Contohnya kayak proses pembuatan tempe yang pakai jamur Rhizopus oligosporus. Si jamurnya langsung dipakai buat fermentasiin kacang kedelai untuk jadi tempe. Selanjutnya buat yang bioteknologi modern. Bioteknologi modern mulai berkembang setelah ditemuinya struktur dan fungsi DNA. Dia pakai mikroba atau makhluk hidupnya cuma sebagai agen. Jadi, gak dipakai secara langsung kayak di bioteknologi konvensional. Makanya, perlu alat dan perlengkapan yang modern dan canggih juga pastinya di dalam prosesnya. Agak ribet gitu deh. Contohnya kayak semangka tanpa biji dan Zorz alias penggabungan kuda dengan zebra. Dari kedua contoh itu, dua-duanya harus melalui proses rekayasa genetik. Nah, buat teman-teman di rumah, aku punya pertanyaan nih. Kira-kira bakteri Ideonella sakaensis pemakan plastik tadi termasuk produk bioteknologi modern atau konvensional? Coba komen ya jawabannya. Yang benar dapat apa, Kak? Yang benar dapat respect dari aku. Oke, pahami friend, udah di penghujung acara nih. Kita udah belajar banyak banget. Mulai dari pengertian bioteknologi. Hayo, ada yang masih inget nggak? Yap, bioteknologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang nerapin prinsip ilmiah dengan manfaatin makhluk hidup untuk menyediakan makhluk hidup, produk, dan jasa. Terus, ciri-ciri bioteknologi ada 2, yaitu produknya harus pakai makhluk hidup lain dalam proses produksinya. Dan bioteknologi itu harus pakai ilmu dalam prosesnya, kayak biokimia dan genetika. Terakhir, jenis bioteknologi ada 2 macam, konvensional dan modern. Kalau kamu mau lebih paham dengan materi bioteknologi, langsung aja nonton semua video belajar biologi di aplikasi Pahamify. Sekian video kali ini.
Jangan lupa buat di like, komen, subscribe, dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari Pahamify. Dadah!